Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi kebenaran firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau terus memberikan firman-Mu bagi kami. Kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk menangkap suara Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan kitab Roma pada pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah dan yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Hidup sebagai orang-orang kudus, kita harus terus mengalami akan penyertaan Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya harus limpah dalam hidup kita. Artinya, ketika saudara dan saya menjalani perjalanan hari-hari hidup kita, pastikan kasih karunia Allah, damai sejahtera Allah itu harus kita alami dalam hidup kita. Apa itu kasih karunia Allah? Kasih Tuhan yang diberikan bagi kehidupan saudara dan saya. Apa yang telah Dia kerjakan, apa yang telah Dia lakukan di dalam seluruh kehidupan kita lewat karya-karyanya melalui anaknya Yesus Kristus. Pastikan apa yang telah Dia kerjakan itu yang saudara dan saya harus terus jalani dalam hidup kita. Dia memberikan damai sejahtera bagi kita. Itu rancangannya bagi hidup kita. Dan baiklah itu kita akan alami dalam perjalanan kehidupan kita. Inilah doa Paulus yang dia berikan kepada jemaat atau orang-orang percaya atau orang kudus di Roma. Dia katakan kepada mereka, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Artinya dia memberita kepada mereka bahwa biarlah kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus itu tinggal terus dalam kehidupan umat Tuhan. Mengapa itu harus terus mereka alami dalam hidup kita, dan dia berdoa untuk itu ada pada hidup mereka. Karena ketika seseorang menjalani perjalanan kehidupannya, orang percaya menjalani perjalanan kehidupannya, ada penyertaan kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah terus menyertai perjalanan kehidupan orang percaya, maka kasih karunia dan damai sejahtera itulah yang akan memampukan orang percaya hidup, menyatakan Tuhan melalui hidup dan kehidupannya. Nah, inilah yang juga diingatkan bagi kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, agar kasih karunia Allah, damai sejahtera Allah, dan Yesus Kristus terus kita miliki dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita terus memiliki damai sejahtera dan kasih karunia itu dalam hidup kita? Yang pertama, saudara dan saya harus terus membangun kesadaran kita akan Yesus Kristus. Artinya, kalau Dia sudah berkarya dalam hidup kita, maka marilah kita membangun kesadaran kita kalau hanya Dia yang mampu memberikan kehidupan yang berkemenangan dalam hidup kita. Saya percaya dengan kesadaran itu membuat saudara dan saya akan berjalan dari kasih karunia Tuhan kepada kasih karunia, dan damai sejahtera Tuhan akan menyertai seluruh kehidupan kita. Yang kedua, selain saudara dan saya membangun kesadaran saudara akan Yesus Kristus, izinkan firman-firman-Nya itu harus limpah dalam hidup kita. Karena kita dapat menyadari kasih karunia-Nya, menyadari damai sejahteranya kalau firman itu tersingkap dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu izinkanlah firman Tuhan itu limpah dalam hidup saudara. Kesukaan akan firman itu harus saudara miliki dalam hidup saudara, supaya kasih karunia Allah itu engkau mengetahuinya dan itu akan menyertai hidupmu. Begitu juga dengan damai sejahteranya. Yang ketiga, izinkanlah Roh Kudus bekerja hebat dalam hidup saudara. Karena pekerjaan Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk terus terhubung dengan Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk mengerti tentang Tuhan. Nah, oleh karena itu izinkan Roh Kudus itu terus bergerak dalam hidup kita. Dengan cara apa? Saudara dan saya harus punya kesadaran bahwa di dalam hidup kita, Yesus Kristus telah memberikan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus yang adalah pribadi Allah yang ketiga. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk dapat melihat Tuhan, berjalan pada rancangannya, berjalan pada karya-karyanya, dan membuat kita dapat mengenal siapa Yesus di dalam hidup kita. Saya percaya kalau itu kita alami dalam hidup kita, tiga hal ini kita lakukan dan itu kita alami dalam hidup kita, yaitu kita mengalami karya-karya Yesus itu dalam hidup kita, maka kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan terus ada dalam hidup kita dari hari ke hari. Orang yang memiliki kasih karunia dan damai sejahtera Allah dalam hidupnya
pasti hidupnya akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dia pasti akan memiliki kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Dia akan kuat di dalam hari-hari hidupnya. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan, dia akan mengalami kekuatan Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan Yesus Kristus itu pun ada dalam hidup saudara, pemirsa Klavos yang terhubung di saat ini. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya kalau kami terus mendengarkan firman-Mu, firman-Mu terus tersingkap bagi kami, Roh Kudus menuntun kami, maka kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan terus menyertai hidup kami. Kami rindu itu akan terus kami alami di sepanjang perjalanan hidup kami, sehingga perjalanan kekristenan kami tidak membuat kami lemah, tapi kami akan semakin kuat. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami agar firman-Mu memberkati semua pemirsa Klavos dan kami semua yang mendengarkan firman, membuka hati kepada firman. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.